Bilang bangsa ini bodoh. Yang jadi pemimpin juga koplak semua. Politiknya politikus apa kalau bahasanya itu oneng atau apa ya, dungu. Nah, paling cocok dungu. Kalian nih semua ini dasarnya akademis. Semua kalian tuh serba logika. Sementara logika kalian itu sudah dicetak ya oleh pendidikan barat, sehingga apa? Kalian ini pengikut semua, followers yang mengikuti jebakan-jebakan Batman yang sudah memang dipersiapkan oleh mereka. Coba kalian pikir, pertama kali zaman era rezim Orde Baru, kita itu disuapin banyak hutangan oleh asing ya. Nah, kalian tahu nggak berapa kurs dolar waktu itu? Sekarang kurs dolar berapa harganya? Sementara dolar itu fiat yang tidak mendasarkan dari logam mulia. Mengapa dolar bisa mengikuti harga logam mulia, sementara rupiah nilainya semakin terperosok? Ini kan sudah nggak seimbang. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi itu sebenarnya hal yang sangat mudah, cuman kalian itu tidak terpikir. Coba kalian pikir ya, kenapa kripto itu harganya tidak mengikuti dolar? Kenapa kripto itu harganya tidak mengikuti mata uang fiat? Coba kalian pertanyakan. Karena dia mempunyai ruang lingkup dan sekup sendiri. Harga dia berdasarkan harga pasar. Padahal itu aset, bukan suatu benda logam mulia yang berfungsi. Tidak ada harga sebenarnya. Saat mereka yang pegang kripto atau masyarakat secara umum menganggap Bitcoin itu tidak berharga, otomatis Bitcoin itu tidak mempunyai harga. Mengapa Bitcoin itu punya harga? Pertanyaannya mengapa? Karena kalian menganggap atau sepakat memberikan harga. Dan bagi kalian yang udah telanjur beli dengan harga 1 miliar lebih, kalian tidak ingin kehilangan uang kalian, sehingga kalian mempertahankan untuk tidak menjual dan tetap mempertahankan bahwa Bitcoin di dalam keyakinan kalian, karena keyakinan yang dipaksakan bahwa Bitcoin itu harus ada nilai. Mengapa harus ada nilai? Karena kalian udah telanjur beli, jujur aja ya. Nah, ini bicara Bitcoin. Terus begini loh, kalian kan pernah ke suatu negara, atau tahu lah paling nggak, walaupun belum pernah ya. Coba kalian pergi ya ke Las Vegas, kalian masuklah ke salah satu kasino, lalu kalian bawa uang, bermainlah judi di kasino ya. Apakah pernah koin kasino itu berkurang di dalam satu gedung tersebut? Tidak pernah. Kalian bawa uang, kalian main, kalian pulang bawa uang lagi ya. Perhatikan itu. Nah, kalau kalian nggak ingin dibodohi oleh global, kalau kalian nggak pengen sengsara, kalian harus memutus mata rantai global, tapi tidak frontal. Indonesia ini punya duit yang namanya rupiah. Nah, Indonesia ini butuh satu alat tukar di dalam negeri yang tidak berlaku di luar negeri, sehingga nilainya itu tidak bisa terikat oleh valuta, tapi dipatok dengan rupiah. Wah, sama aja. Nanti hitung-hitungannya, apabila dicetak dalam jumlah besar, mata uang kita jatuh. Tidak. Perbedaannya mengapa
Mengapa Indonesia ini kekurangan alat tukar? Mengapa? Karena jelas alat tukarnya Indonesia meskipun murah di luar negeri laku. Semakin nilainya murah, mereka beli dengan uang sedikit, semakin habis. Coba kalian bayangkan, andai kata Indonesia ini seksi loh, segala macam ada. Sama seperti kasino, gedung kasino atau tempat pusat-pusat perjudian itu seksi. Kalau tidak seksi, tidak akan mengundang penjudi. Nah, tapi pertanyaannya, pikirkan sama kalian, apakah koin yang digunakan untuk bermain judi di lokalisasi perjudian itu pernah berkurang dari gedungnya? Tentu tidak. Tentu saja tidak. Karena koin itu saat dibawa keluar dari gedung itu tidak berlaku. Nah, ini yang kalian nih harus bisa, bukan jadi followers, pengikut, tapi harus bisa ciptakan tren. Bagaimana takut nanti nggak dihargai di luar negeri? Memang kalau bisa jangan dihargai, tapi hargailah terhadap rupiah. Kita tetap masih punya uang rupiah, dan mata uang rupiah kita tidak perlu dipakai di dalam negeri. Artinya, di dalam negeri kita transaksi dengan mata uang lokal. Berbisik sama berbisiknya, tapi mata uang lokal. Yang mana mata uang lokal ini apabila mau dipakai ke luar negeri baru ditukarkan ke rupiah. Paham? Dengan begitu, mata uang lokal tidak akan pernah pergi dari dalam negeri. Apabila ada yang mau bawa, dia orang asing usaha di dalam negeri lalu dibawanya ke luar negeri, tidak berlaku otomatis. Jadi berlakunya hanya di dalam negeri. Nah, mata uang lokal ini hanya bisa ditukar dengan rupiah, tidak bisa ditukar dengan dolar karena memang tidak punya nilai tukar. Tapi bangsa ini nggak akan kekurangan alat tukar, sehingga sendi-sendi ekonomi itu berjalan dengan lancar. Apabila bangsa asing mau ke Indonesia, dia harus membeli dulu rupiah, harus wajib. Rupiah yang dia beli baru dia tukarkan ke uang lokal. Jadi tidak bisa, oh ini dikonversi aja, ini sekian dolar, nggak bisa. Tetap harus mencari rupiah dulu, ke exchange dulu, tukar dulu rupiah. Dolarmu tukerin rupiah dulu, baru rupiahmu tukerkan ke mata uang lokal. Karena mata uang lokal tidak bisa dijual dengan dolar. Perkara prakteknya ada yang mau beli pakai dolar itu terserah, tapi secara undang-undang, secara aturannya kita tidak menjual mata uang lokal dengan mata uang asing. Karena mata uang lokal ini bukan falas. Apakah itu nanti menjadikan pemain asing, pengusaha asing, investor asing hutang? Terserah. Karena kita itu sebetulnya kan cukup semuanya. Nah, itu kalian pikir, ini adalah tindakan revolusioner yang benar-benar menyelesaikan masalah. Jadi jangan pada dungu ya. Coba kau pikir sampai gila, gak akan salah ini omongan.